Perang siasat dan strategi antara hak dan batil. Rieke Diah Pitaloka telah terang-terangan menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Kemudian Al-Fajri Aditya Prayoga melaporkan Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Nah, kami sebagai rakyat Indonesia akan mendukung dan membela Rieke Diah Pitaloka. Tidak peduli apakah Rieke Diah Pitaloka itu benar-benar membela rakyat ataukah hanya sekedar pemanis bibir untuk mencari siasat dan strategi. Karena beliau adalah sebagai salah satu kader dari PDIP. Tetapi yang jelas saat ini Rieke Diah Pitaloka tengah berjuang untuk membela rakyat kecil. Rieke Diah Pitaloka telah berjuang menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Kemudian keberanian Rieke Diah Pitaloka ini dilaporkan oleh Al-Fajri Aditya Prayoga ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI tentang pelanggaran kode etik. Karena Rieke Diah Pitaloka dianggap telah memprovokatori rakyat Indonesia untuk menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Inilah yang dimaksud dengan perang strategi, perang siasat antara hak dan batil. Antara kebenaran dengan kebatilan saat ini sedang berperang di bumi Nusantara. Oleh sebab itulah kami tidak peduli siapapun dia, dari manapun dia, asalkan saat ini berjuang untuk menolak kenaikan PPN 12%, artinya PPN yang 11% menjadi 12%, ini harus ditolak dan dibatalkan. Mengapa? Karena kondisi rakyat yang belum siap. Mayoritas rakyat masih banyak yang pengangguran. Namanya orang pengangguran itu tidak memiliki penghasilan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sangat kesulitan. Mereka harus hutang sana hutang sini. Lah kok di lain pihak pemerintah seenaknya menaikkan PPN menjadi 12%. Ini namanya kedoliman. Dan anehnya lagi, mengapa MUI pusat tidak segera mengeluarkan fatwa haram? Ini adalah perbuatan dolim, yang mana dolim adalah haram. Mengapa disebut dolim? Karena belum saatnya, tidak sesuai dengan muqtadul hal, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi keadaan rakyat kita saat ini. Rieke Diah Pitaloka setelah mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%, kemudian dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI oleh orang yang bernama Al-Fajri Aditya Prayoga. Nah, siapakah Al-Fajri Aditya Prayoga ini? Apakah beliau juga termasuk dari salah satu anggota DPR MPR RI atau tidak? Dan kita harus tahu nih, siapa nama yang disebut-sebut sebagai Al-Fajri Aditya Prayoga. Apakah termasuk dari salah satu anggota DPR RI MPR RI ataukah di luar parlemen? Karena Al-Fajri Aditya Prayoga ini telah melaporkan Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan tentang pelanggaran kode etik. Karena Rieke Diah Pitaloka sekali lagi dianggap memprovokatori rakyat untuk menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Anehnya orang yang mengatasnamakan Al-Fajri Aditya Prayoga ini. Mengapa ada salah satu anggota dewan semacam Rieke Diah Pitaloka yang mengemukakan pendapatnya di rapat sidang, kemudian tiba-tiba dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan, dan katanya MKD Mahkamah Kehormatan DPR RI sudah mengirimkan surat pemanggilan. Ini katanya karena beritanya sudah menyebar baik itu di YouTube, kemudian di Instagram, ya di macam-macam lah.
Jadi katanya MKD DPR RI sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada saudari Rieke Diah Pitaloka. Namun suratnya dikirim pada hari libur kerja, dan dikirim melalui pesan WhatsApp atau WA, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Ini sangat aneh. Ada seorang anggota dewan yang mengkritiki merasa keberatan kenaikan PPN menjadi 12%. Kemudian dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dianggap melanggar kode etik. Kode etik mana yang dilanggar? Kan aneh. Cobalah fungsinya MKD DPR RI itu apa? Fungsinya apa? Apakah Rieke Diah Pitaloka ini suka mangkir, tidak masuk kerja, enggak pernah ngantor, enggak pernah rapat, atau apa? Atau melanggar kedisiplinan? Kemudian kode etik yang mana? Ini kan masalah kehidupan, masalah peraturan yang menyangkut kehidupan rakyat. Nah, masa membahas masalah harkat martabat, kemudian tentang kehidupan rakyat dianggap sebagai melanggar kode etik? Ini di mana otaknya? Otaknya di mana? Ini kan membahas tentang bagaimana ini rakyat nih. Rakyat kemudian dianggap sebagai provokator, memprovokasi rakyat untuk menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Nah, rakyat semuanya kan sudah tahu. Sudah tahu apakah kenaikan PPN menjadi 12% itu apakah memberatkan rakyat ataukah tidak. Rakyat sudah tahu, rakyat sudah paham, rakyat sudah bisa merasakan. Nah, kemudian Rieke Diah Pitaloka dituduh memprovokasi rakyat. Ini tuduhan yang tidak benar. Dan yang aneh nih, kita rakyat harus menuntut kepada para anggota dewan untuk menyelidiki siapa Al-Fajri Aditya Prayoga, sehingga semena-mena seenaknya langsung melaporkan orang dengan tuduhan melanggar kode etik. Dan kalau seandainya nih misalnya anggota ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau seluruh perangkat di MKD DPR RI misalnya menghakimi Rieke Diah Pitaloka, maka seluruh rakyat Indonesia akan berada di belakangnya Rieke Diah Pitaloka. Seluruh rakyat Indonesia akan berada di belakangnya Rieke Diah Pitaloka, akan mendukung dan membela Rieke Diah Pitaloka. Kalau seandainya MKD DPR RI mengatakan bahwa Rieke Diah Pitaloka yang mengumpulkan pendapatnya seperti itu dianggap salah dan melanggar kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan, maka seluruh anggota DPR RI harus dipertanyakan tentang otaknya dan pemikirannya. Karena negara ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itulah seluruh rakyat harus ikut aktif membahas tentang perpolitikan di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.